lihat Lala, pasti dia bakal nangkep Lala. Lala harus cari air biar dia nggak bisa nangkep Lala. Ya, dia di belakang perempuan itu. Kayaknya. Nah, gimana kalau kita kerjain aja nih? Aduh, cakep banget bos. Aduh, tumben pinter. Kak, si Lala nih kak, ngumpet di belakang pohon kak. Iya. Cakep banget kak. Sampai diapain? Iya kak. Wow, hitam kelam malam. Anak kecil, kamu pikir kamu bisa lari dari saya, sang ratu hitam? Bangkan kamu. Dia kabur tuh, kabur. Mana dia? Mana lagi tuh anak kecil? Kenapa hilangnya cepet banget? Tapi dia nggak mungkin larinya lebih cepat dari aku. Kenapa kamu? Shh, diam. Cewek itu suka sama Kak Vino. Makanya tadi aku dikejar-kejar sama cewek itu. Buat dikasih uang. Salam sama Kak Vino. Terus gimana sih dikasih uang kagak mau? Aku itu masih kecil. Aku nggak mau disuruh-suruh tentang cinta. Jadul dasar lu. Orang. Oh, kalau gitu biar kita aja yang nyampein salamnya ke Kak Vino. Iya. Ayo. Yaudah sana, kamu pergi. Kamu bilang aja kalau kamu itu adiknya Kak Vino, biar kamu dikasih uang sama dia. Oh. Yaudah ayo pergi. Ya. Ayo. Dasar mata duitan. Cuma ceritain gitu aja, percaya. Hei, keluar! Mana sih? Kakak nyari Kak Vi. Kalian siapa? Saya adiknya Kak Vino. Adiknya Vino? Iya kak. Dulu kak. Tahu kagak ini? Ya. Ini maksudnya apa? Duit. Duit. Bagus kalau kamu adiknya Vino, berarti saya udah nggak usah harus susah-susah mencari dia lagi ya. Dan kalian sekarang kalian bilang sama Vino kalau adiknya saya tahan. Ratu Hitam sudah menangkap adiknya dia. Sini mau kemana? Sini. Belum selesai ngomong. Kalian bilang sama Vino kalau dia sudah datang ke pantai adiknya akan saya gantung di pohon kelapa. Pergi cepat. Ya kak, saya bukan adiknya Kak Vino kak, bener dah. Nggak percaya, kan tadi kamu sendiri yang bilang kalau kamu ini adiknya Vino. Jadi saya nggak akan percaya sama kamu. Bukan kak, bukan. Ratu Sarah ternyata masih selamat. Kalian lagi saya pikir kalian udah kabur. Mana aja sih? Hah? Ratu Sarah, saya nggak mungkin kabur dong. Saya dari tadi tuh mau nangkep Vino, Tapi Vinonya lepas, Ratu. Bija, anak ini yang ngambil uang kita waktu kita jadi patung, boy. Benar bisa. Udah cewek, Ratu. Stop. Siapa? Anak ini bilang dia ini adiknya Vino. Bagol, dulu kan dia pernah... Waduh, mana sudah bagi-bagi dengan saya. Cukup. Jangan diajar, oke? Jangan diajar. Saya nggak tega kalau lihat anak kecil itu dipukulin. Mending kalian cewerin aja nggak apa-apa, tapi jangan dipukul. Oke? Jangan buang-buang tenaga, nggak bisa buang-buang tenaga. Udah. Sudah. Biarin aja. Nggak usah lah.
Sekarang yang penting kita pikirin gimana kita untuk mencari Vino. Tuh Lala. Apa lu? Udah puas kerjain si Juju? Iya, puas tuh. Udah, kita kerjain aja, Pul. Cemolin mukanya. Tunggu. Kalau misalnya kalian ngerjain aku, Jojo nggak bakal aman. Bodo amat. Yang penting lu kapok. Yang tahu rumah Kak Vino kan aku, bukan kalian. Udah cepetan kasih tahu. Tahu lu. Jago amat lu. Itu siapa tuh? Jojo. Itu kenapa lu? Gak apa-apa lu. Dikasih makan kagak? Kagak, perut gua kurusan aduh. Setelah mereka tahu kalau gua bukan adiknya Kak Vino, langsung dilempar dan gua pergi. Ini semua gara-gara Lala. Kita kerjain aja. Lalanya mana? Kabur. Kejar aja. Sekarang aku minta kalian semua jujur sama aku. Kenapa kalian ngejar-ngejar aku dan pengen ngambil kekuatan ini dari aku? Tujuan kalian sebenarnya apa sih? Jadi ini, kekuatan kamu itu sebenarnya milik kolam suci, milik bangsa Duyung. Jadi kalau kita nggak ambil kekuatannya itu balik, maka kolam suci itu akan mengering dan bangsa Duyung pun juga akan punah. Enggak. Aku nggak percaya. Aku perlu bukti. Bukti apaan sih? Yang jelas, malam itu di saat kamu pergi ke Pulau Taura dan kamu masuk ke dalam kolam suci. Itu lagi malam bulan purnama. Dan di situ, kekuatan kolam suci itu lagi bertambah. Oke. Bukannya aku nggak percaya sama cerita kalian. Tapi aku perlu bukti yang lebih jelas, yang lebih masuk akal. Kalau memang kekuatan aku berasal dari kolam suci, aku pasti akan balikin. Tapi aku perlu bukti yang jelas. Oke? Oke udah. Aku balik duluan ya. Nggak tahu. Dirinya apa sih? Udah, urusan Vino nanti kita pikirin lagi. Sebaiknya sekarang kita meditasi di ruang bawah tanah supaya kondisi kita lebih baik. Aku makin bingung sekarang. Terus ngapain ya gua? Mayra orang baik, dia nggak mungkin bohong sama gua. Tapi di satu sisi gua juga nggak rela ngelepasin kekuatan gue ini. Ampun, Dek, kamu gak apa-apa? Apa? Lain kali kamu hati-hati dong kalau nyebrang ya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Maaf, Mas. Gue jadi makin sayang untuk melepasin kekuatan gue kalau kayak gini. Kekuatan gue kan bisa buat nolong orang banyak. Ratu, silakan duduk. Ini kafe saya. Ini kafe ya, Bos? Kafe saya. iya. Saya ini orang kaya, gimana sih? Silakan duduk, Ratu. Kafenya besar juga, Iya, bagus. Bukti makanannya enak-enak di sini ya. hampir mirip sama gubuk saya. Wah, semua gubuk kawan. Baik, kali ini untuk orang yang spesial, saya akan memesankan menu yang spesial. Aduh, terima kasih Bang Teo. Aduh. Kamu lapar kan? Iya, Papa. Iya lah. Mbak. Ayo cepet, Neng. Sudah tidak tahan, aduh. Sini kok pelayan juga gak rilis ya. Pak Sapam? Pak, Ada apa, Mbak? saya mau minta tolong.
mulai malam ini Bapak harus lebih waspada lagi ya. Nanti kalau misalnya ada tamu atau siapapun yang datang, jangan dikasih masuk. Siap, laksanakan. Dan satu lagi Pak, nanti Bapak kumpulin semua ember yang kita punya, terus isiin air. Nanti Bapak simpan di atas pintu sama jendela. Lah, emangnya buat apa, Mbak? Ya nanti kalau misalnya ada maling, kena air siramnya deh. Oh, gitu ya, Mbak. Sebenarnya dibuatkan itu buat dulunya sih. Tapi siapa ini nggak perlu tahu deh. Aduh, akhirnya saya juga meditasinya. Seger banget ya. Seneng deh ngeliat kalian kayak gini. Pengen lihat dong kekuatan kalian, boleh nggak? Hebat banget, Mara. Sekarang kalian coba. Aku duluan ya? Ya, Hera duluan. Kenapa serangan aku melenceng terus ya? Ya nih, aku juga melenceng tadi. Gak apa-apa kok, kan kekuatan kalian habis berkurang. Jadi nggak bisa maksimal seperti sebelumnya. Kalau nggak mendesak banget, usahain nggak usah bertempur dulu ya. Tapi, nanti kalau Sarah datang gimana? Biar aku sama Maira yang hadapin.